Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Doorstop ya. Ini Pak Wamen tadi menyampaikan biar agak adem dikit daripada di luar terus. Diarahkan beliau ke sini gitu. Udah pada makan belum lu? Udah. Udah. Siapa yang belum? Sama dong. Oh, berarti dia ketinggalan kereta. Gila lu, akar gigi lu sampai kenyamping-nyamping begini akar gigi. Pak Anwar kan kemarin dari Kejagung udah nangkep Pak Direk komutnya Kritek ya Pak. Oke. Nah, sementara sekarang kan masih berjalan proses lelang yang proses lelangnya pabrik. Di situ kan ada haknya tenaga kerja pesangon sama THR yang masih belum dipenuhi, menunggu hasil penjualan asetnya Kritek. Nah, itu dengan sekarang ditangkap sama Kejagung, proses itu masih berjalan organik atau kayak gimana sih Pak? Ya, tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama ya, nggak bisa enggak. Kemarin kan kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon. Pak Menteri saya coba membangun komunikasi lewat saya untuk menyampaikan hak-hak dan kewajiban perusahaan terkait pesangon. Nah itu saya sampaikan langsung ke Iwan dan Wawan. Ingat ya, Iwan itu komisaris utamanya, Iwan itu direktur utamanya. Jadi namanya Wawan. Jadi mirip-mirip nih namanya nih. Iwan itu komisaris utama, Wawan itu direktur utamanya. Nah saya sampaikan ke dua orang ini untuk bisa membayar kewajiban terkait pesangon. Nah, tapi ya begitu, ya mereka bilang ya tanggung jawab ini bukan tanggung jawab kami lagi Pak. Alasannya apa? Karena itu sudah di wilayah kurator. Nah, sampai di situ yang bisa kita upayakan ya ngebangun komunikasi. Tapi kita lihat nanti ke depan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Kritek. Satu lagi Pak, ini proses di kurator, lelang asetnya yang di kurator ini, prosesnya sekarang kayak gimana setelah penangkapan, sementara pada saat yang sama sekarang kan masih berjalan dengan yang investor quote-unquote baru itu kondisinya gimana sih Pak sekarang kalau Oke. Kalau soal itu kan soal bisnisnya ya. Bisnis dan domain hukum karena ada kurator dan jual beli aset dan sebagainya. Itu bukan domain Kementerian Tenaga Kerja. Domain kita hanya bagaimana kewajiban perusahaan bisa memberi jaminan yang kayak jaminan sosial dan sebagainya terpenuhi. Jangan sampai itu kita abai lah. Sampai di situ yang sebetulnya domain kami Kementerian Tenaga Kerja. Kalau soal bisnis-bisnisnya kita nggak ngikutin ya. Gitu. Ya. Ya. Nah, apakah ini yang kemarin Bapak kodein gitu kan, akhirnya terus malah kebongkarnya langsung jatuh? Ya, gini. Pertanyaan pertama dulu ya soal buruh Kritek. Itu buruh Kritek itu ada proses rekrutmen yang sekarang sudah berjalan. Dan kemarin saya dapat informasi sudah ada berapa ratus yang sudah masuk kerja di namanya bukan Kritek yang namanya sekarang, saya nggak tahu namanya apa nih, masih Kritek atau tidak saya nggak tahu tuh. Tapi di tempat pabrik itu sudah ada proses rekrutmen, persis apa yang menjadi komitmen kita negara ya, Pak Menteri, saya dan kurator untuk agar kawan-kawan Kritek ini dipekerjakan kembali kalau seandainya sudah ada investor baru, dan seperti komitmen itu sedang berjalan gitu. Ada lagi? Apa tuh? Gue sedang mengalihkan pertanyaan itu. Nih kalau ketawa gini dikutip juga dong, jangan gue doang. Baru mah. Kalau ini investornya siapa sih Pak? Ada bocoran? Belum tahu tuh.
Kan tadi saya sampaikan bahwa soal bisnisnya apanya itu bukan domain kita gitu, itu ya manajemen yang lama atau Suritek tuh itu, atau ya mungkin Menteri Perdagangan kah, atau Menteri Perindustrian, atau Menteri BUMN, karena kan yang punya tugas itu kan ada 4 kementerian ya, Perdagangan, Perindustrian, BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja, karena memang ada aspek tenaga kerjaannya gitu. Ada lagi? Yang Pertanyaan setan. kedua, tangan setan. Pertanyaan saya tanya lagi, pernah lihat setan nggak? Belum, apalagi tangannya. Setannya dulu pernah lihat, apalagi tangannya. Jadi soal tangan setan itu saya tidak mau komentar soal itu, karena saya belum pernah lihat setan apalagi tangannya. Kan? Ada lagi? Pak, dengan adanya kasus hukum ini tuh kira-kira akan berdampak ke itu tadi Pak, pemberian jaminan kesehatan kepada pekerja? Nggak ada, itu nggak ada, jauh banget, nggak mungkin. Gitu. Yang jelas kita negara pasti punya kewajiban untuk mengawal hak-hak buruh Sritek ya, terkait jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian JHT-nya ya, gitu, atas BPJS tenaga kerjanya, semua sudah terpenuhi. Nah tinggal memang pesangon itu mereka bilang kan ini kewajibannya kurator. Nah kurator bilang enggak dong, manajemen, kayak gitu-gitulah. Ya kayak begitu yang terjadi ya gitu. Tapi itu urusan mereka, bukan urusan kita. Tapi yang pasti siapapun nanti kita akan lihat, kita akan kaji siapa yang yang punya kewajiban besar terhadap pesangon. Biarkan nanti kita lihat ya. Tapi yang pasti karena itu bukan domain kita lagi, itu entah kurator, ini kan persoalan teknis aja nih mereka nih gitu kan. Nanti kalau menurut kurator, kalaupun kita memberi ya harus laku dulu nih, harus ada duitnya dulu ya kan, rasional alasannya gitu, alasannya rasional menurut saya. Bagaimana kita mau bayar kalau seandainya ini juga belum terjual, asetnya belum terjual, itu alasan yang rasional. Tapi pasti dibayar pesangon sama THR yang Ya harus dong, itu kan hak kawan-kawan buruh gitu. Bukan kita yang mastiin ya gitu, bukan kita yang mastiin, tapi itu haknya harus diberikan. Undang-undang itu perintah undang-undang. Ada lagi? Nggak ada ngaruhnya. Nggak ada. Soal buruh, soal kerjaan. Masa gara-gara emang yang ditangkap buruhnya kan enggak. Jadi tidak ada kaitan antara proses penangkapan kasus komisaris utamanya dengan kawan-kawan buruh. Ya tetap berjalan. Gitu. Gitu, ada lagi? Kalau nggak ada, aman kan? Yang ketawa-tawa itu lo kutip tuh. Thank you kawan-kawan semua. Thank you ya. Ada lagi ya. Tadi yang belum makan siapa tadi? Hah? Makan. Ayo dibawa banyak. Ini sebuah jawaban hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya didelegasikan untuk ngurus Sritek, itu kita menahan agar tidak terjadi PHK dari bulan Oktober sebetulnya. Karena kan sebelum saya pelantikan, itu proses PHK itu sudah ada. Seminggu atau 3 hari sebelum saya dilantik, kasus Sritek ini keluar. Gitu. Dulu angkanya 50.000 buruh Sritek akan di PHK, itu peristiwa pertamanya. Kemudian ya kita saat itu dipanggil, kemudian saya ada di Magelang saat itu, dipanggil semua kementerian untuk coba konfirmasi apakah ini benar. Ternyata kita cek lagi ke Sritek, ya mereka bilang ya ini yang terjadi Pak. Gitu loh. Tapi saat itu saya coba mohon untuk di hold, jangan ada PHK, gitu, jangan ada PHK, dan saya waktu itu menjamin untuk tidak ada PHK, dan itu terjadi dari bulan Oktober sampai Februari tidak ada terjadi PHK. Kemudian kurator memutuskan untuk pilot, yaitu bukan domain saya lagi, kementerian, gitu loh, karena itu sudah pada masuk wilayah hukum yang nggak mungkin jangkauan saya sebagai eksekutif, seperti itu kira-kira.
ya kan? Ada lagi, mumpung di sini jadi klarifikasi sejarah nih. Jadi biar tahu paham historisnya sejarahnya tuh. Udah saya spill tuh. Yang dibilang kurator, Bapak manggil kurator, tapi kurator kesini nggak ketemu Bapak. Pokoknya kan kurator juga yang menjelaskan. Salah itu. Pertemuan itu ada nggak Pen waktu itu? Ada ya? Ada semua waktu itu. Ada semua. Terbuka itu. Gitu, nggak ada yang mana mungkin. Gitu, waktu itu kita ngebahas soal jangan sampai ini di PHK gitu loh. Kalian punya tanggung jawab moral, saya bilang ke kawan-kawan kurator, karena ini menjadi concern kita pemerintah gitu ya. Sip. Thank you Thank you brother semua. ya.